Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersih Eka Sari dengan NPM 102472007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang pertama, yang berjudul pemilihan regimen antimikroba. Pengertiannya, pemilihan regimen antimikroba merupakan proses penentuan jenis, dosis, durasi, dan rute pemberian antibiotik atau agen antimikroba lainnya yang tepat untuk mengobati infeksi. Kemudian, penyakit infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh agen patogen yang masuk ke dalam tubuh dan memicu perkembangan infeksi. Untuk agen anti-infeksi sendiri merupakan substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dihasilkan oleh mikroorganisme lain. Anti-infeksi dapat berupa antibiotik atau antimikroba, antivirus, antifungi, antiparasit. Antibiotik merupakan agen anti-infeksi yang paling banyak digunakan. Untuk agen patogen ini dapat berupa bakteri, virus, jamur, fungi, parasit, protozoa, dan mikrobakterium. Pemilihan ini harus mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti identifikasi patogen, menentukan organisme penyebab infeksi melalui kultur, dan uji sensitivitas untuk memilih agen yang paling efektif. Kemudian ada spektrum aktivitas antimikroba, farmakokinetik dan farmakodinamik, dan penggunaan energi. Untuk penularan anti-infeksi dapat melalui yang pertama ada kontak fisik penderita pada individu lainnya, yang kedua udara yang terkontaminasi agen patogen, yang ketiga makanan yang terkontaminasi. Untuk yang keempat cairan tubuh itu ada darah, mukus, dan urin. Untuk yang kelima vektor pembawa agen patogen seperti lalat dan nyamuk dan lain-lain. Untuk regimen sendiri bisa dibilang adalah rencana program diatur seperti olahraga, diet, atau pengobatan dirancang untuk memberikan hasil yang baik. Konsep penggunaan antibiotik dapat berupa terapi spesifik. Pada terapi ini antibiotik digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh organisme terinfeksi di mana pilihan antimikroba yang tepat telah diketahui. Kemudian ada terapi empirik. Terapi empirik antibiotik adalah terapi terhadap organisme penginfeksi dan antimikroba tepatnya belum diketahui tetapi dapat diprediksi berdasarkan studi sebelumnya. Untuk terapi profilaksis, terapi ini ialah terapi antibiotik yang diberikan dengan tujuan pencegahan infeksi spesifik pada beberapa individu atau infeksi pasca operasi. Infeksi terapi ini harus diberikan pada kondisi-kondisi pasien berikut. Yang pertama ada pencegahan infeksi dan paparan bakteri patogen spesifik. Yang kedua pencegahan penyakit atau bakteri patogen terman yang telah menginfeksi orang tersebut. Yang ketiga ada pencegahan infeksi spesifik pada pasien yang rentan terkena infeksi. Kemudian dalam pemilihan antibiotik maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi organisme penginfeksi berdasarkan informasi klinis, tropisme, jaringan, dan data mikrobiologi. Yang kedua ada kesesuaian antimikroba dan mikroba penginfeksi harus diketahui. Yang ketiga ada pemilihan obat yang harus menjamin tercapainya konsentrasi terapeutik pada tempat infeksi. Kemudian yang keempat spektrum dan cara kerja antibiotik. Yang kelima faktor kondisi pasien. Yang keenam ada faktor biaya. Untuk spektrum kerja antibiotik ini ada tiga. Yang pertama antibiotik spektrum sempit, yang kedua antibiotik spektrum diperluas, yang ketiga itu ada antibiotik spektrum luas. Untuk cara kerja antimikroba tersebut pun yang menghambat spesifikasi sel bakteri, contohnya itu ada antimikroba golongan penisilin, cephalosporin, carbapenem, monobactam, dan vancomycin. Intensitas efek yang ditimbulkan terhadap bakteri adalah bakterisida. Antimikroba yang bekerja dengan merusak permeabilitas membran sel sehingga terjadi kebocoran bahan-bahan dari interaksi. Untuk mekanisme resistensi antimikroba yang pertama inaktivitas atau modifikasi obat oleh enzim bakteri. Mekanisme ini terjadi pada golongan beta-laktam. Kemudian ada perubahan tempat kerja di sel mikroba seperti pada quinolone. Untuk komplikasi terapi antibiotik ini ada hipersensitivitas, contohnya penisilin. Kegagalannya itu ada salah diagnosa, ada resistensi mikroba, dan infeksi oleh 2 atau lebih mikroba. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.